Bab 746, Jimat yang mungkin tidak dapat diandalkan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Jawaban pria parubaya itu menyebabkan mata Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menyipit. Benar saja, tebakannya benar. Sebenarnya, semua kata-kata dari sebelumnya hanya tebakannya, dan dia tidak berani memastikan. Meskipun pria parubaya itu adalah ahli tahap transformasi Void, hanya ada 2 orang yang berhasil menembus tahap transformasi Void di dinasti Darhan. Salah satunya adalah orang dalam keluarga kekaisaran dinasti Darhan, ahli yang diakui publik nomor 1 dari dinasti Darhan. Orang lain tepatnya adalah guru sulung klan Feng, Feng Wudao. Justru karena ini dan ditambah dengan jubah naga yang dikenakan oleh pria parubaya yang menyebabkan Duan Lingtian memiliki tebakan seperti ini. Setelah dia menebak ini, dia mulai mengingat motif yang dimiliki keluarga kekaisaran dinasti Darhan untuk bergerak melawannya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, tablet Devil Cell adalah satu-satunya di antara hal-hal yang dia ungkapkan yang mampu membuat dinasti Darhan membayar harga dengan mengorbankan dia. Bagaimanapun, dia adalah jenius muda nomor 1 dalam kompetisi bela diri dinasti Darhan dan terikat untuk bersaing untuk kehormatan yang sangat besar dan penghargaan yang murah hati untuk dinasti Darhan dalam kompetisi bela diri 10 dinasti yang diadakan setahun dari sekarang. Di bawah prasyarat ini, keluarga kekaisaran dinasti Darhan masih bergerak melawannya, maka itu tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa hal yang ingin mereka peroleh darinya memang memiliki nilai yang jauh melebihi manfaat yang bisa dia peroleh untuk dinasti Darhan dari kekuatan dari negeri asing selama kompetisi bela diri. Jelas, hanya tablet Devil Cell yang mampu menggerakkan hati keluarga kekaisaran sedemikian rupa. Ini adalah sesuatu yang tidak sulit ditebak. Tentu saja, semua ini hanya tebakannya, dan dia baru tahu bahwa dia benar setelah pria parubaya itu menjawabnya. Pria parubaya itu tepatnya dari keluarga kekaisaran dinasti Darhan, dan dia adalah Dewa Perlindungan, keluarga kekaisaran dinasti Darhan dan eksistensi terkuat di keluarga kekaisaran. Seharusnya, senioritas orang ini bahkan lebih tinggi dari kaisar, dan bahkan jika kaisar bertemu dengannya, kaisar harus dengan hormat memanggilnya Paman Kekaisaran Agung. Seharusnya, orang ini adalah tokoh berpengaruh di dinasti Darhan beberapa puluh tahun yang lalu, dan dia secara terbuka diakui sebagai bakat langka dari dinasti Darhan. Kemudian, dia pergi ke pengasingan di kedalaman istana kekaisaran dan menutup diri dari dunia luar. Rumor mengatakan bahwa dia mungkin telah menembus tahap transformasi Void dan merupakan ahli nomor 1 dari dinasti Darhan. Aku tidak hanya tahu kamu adalah anggota keluarga kekaisaran dinasti Darhan, aku bahkan tahu kamu dipanggil Bai Nana Siang, Dewa Perlindungan, dari keluarga kekaisaran. Duan Lingtian bekerja keras untuk mempertahankan ketenangan di wajahnya, namun jejak dingin tidak bisa membantu tetapi muncul di dalam hatinya. Meskipun dia telah bergabung dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dan seorang ahli tahap transformasi Void tidak asing baginya. Tapi bagaimanapun juga, dia saat ini hanyalah seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 9, jadi dia tidak bisa menahan perasaan takut ketika menghadapi ahli tahap transformasi Void yang penuh permusuhan dan bahkan niat membunuh ke arahnya. Meskipun pria parubaya itu adalah ahli tahap transformasi Void tingkat pertama yang merupakan yang terlemah di antara tahap transformasi Void, dia adalah eksistensi yang mirip dengan dewa sebelum seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 9 seperti dia. Jarak antara mereka berdua seperti jurang, dan jika pria parubaya itu ingin membunuhnya, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Dalam keadaan seperti ini, Duan Lingtian merasa bahwa dia bisa dianggap sangat tenang. Jika itu adalah seniman bela diri Void Initiation Stage tingkat 9 lainnya, mereka mungkin akan ketakutan sampai jatuh lemas ke tanah. Kamu sangat cerdas karena dapat dengan mudah menebak identitasku, aku benar-benar semakin tidak ingin membunuhmu. Bagaimana dengan ini? Kamu menyerahkan benda itu dan bersumpah untuk tidak pernah melawan keluarga kekaisaran dinasti Darhan, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Bai Nanxiang berbicara dengan acuh tak acuh seolah berbicara tentang kondisi ini sudah merupakan konsesi terbesar yang bisa dia buat. Hahaha, ketika dia mendengar kata-kata Bai Nanxiang, Duan Lingtian tampak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Dan kemudian dia secara bertahap menahan tawanya di bawah kesuraman Bai Nanxiang, tatapan. Maksudku, apakah semua anggota dinasti Darhanmu begitu sombong? Kamu ingin merebut sesuatu milikku, namun bahkan tidak mengizinkanku untuk melawanmu. Aku benar-benar minta maaf,
aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Bagaimana kalau kamu membunuhku? Setelah itu, kamu bisa pergi mencari benda itu perlahan-lahan. Duan Lingtian berbicara tanpa rasa takut. Bai Nanxiang mengerutkan kening ketika menghadapi keberanian Duan Lingtian, dan kemudian dia berpikir dalam hatinya. Mungkinkah benda itu tidak ada padanya saat ini? Pada saat ini, resolusi Bai Nanxiang sedikit terguncang. Sebenarnya, dia mengucapkan kata-kata itu sebelumnya hanya untuk menyelidiki apakah benda itu ada di tangan Duan Lingtian saat ini, dan dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar melepaskan Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, selama dia tidak membuat sumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi, maka dia bisa menarik kembali kata-katanya dan membunuh Duan Lingtian kapan saja. Ketenangan dan bakat alami Duan Lingtian telah menyebabkan dia merasakan teror yang datang dari lubuk hatinya. Memikirkan bahwa dia, Bai Nanxiang, yang telah menjalani separuh hidupnya telah bertemu dengan seseorang yang menyebabkan perasaan seperti itu muncul di hatinya untuk pertama kalinya. Dia tahu bahwa pemuda itu adalah sosok yang sangat berbahaya, dan dia tidak akan membiarkan pemuda itu hidup. Berhentilah mencoba menyesatkanku. Benda itu pasti ada di tanganmu sekarang. Mata Bai Nanxiang tiba-tiba menyipit, lalu dia tertawa dingin sambil menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Saat dia berbicara, Bai Nanxiang maju selangkah, dan energi asal di tubuhnya meroket sekali lagi. Kali ini, ada untaian petir ungu tua di dalam energi asal yang mengamuk seperti api di tubuh Bai Nanxiang, dan mengalir tanpa henti di dalam energi asal, membuatnya tampak seperti dewa guntur yang telah turun ke dunia. Suara mendesing. Pada saat yang sama, 200 siluet naga bertanduk kuno muncul di langit di atas Bai Nanxiang sebelum 200 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Konsep petir tingkat lanjut tingkat pertama. Alis Duan Lingtian terangkat saat untaian api hasrat yang membara melompat di kedalaman tatapannya. Sepertinya Bai Nanxiang ini menerobos ke tahap transformasi void melalui konsep petir transformasi void. Meskipun itu hanya konsep transformasi void tingkat pertama, bagaimanapun juga, ini adalah konsep transformasi void, dan dia telah memadatkan fragmen konsep. Konsep transformasi void adalah konsep lanjutan. Sebuah konsep pada tingkat ini telah diringkas menjadi fragmen konsep material di dalam tubuh orang yang telah memahaminya. Jadi, jelas ada fragmen konsep petir tingkat lanjut pertama di dalam tubuh Bai Nanxiang. Aku akan bisa mendapatkan fragmen konsep di dalam tubuhnya jika aku membunuhnya. Fragmen konsep petir kebetulan dapat membantu konsep petirku untuk maju dengan cepat selangkah lebih maju. Ketika dia memikirkan sampai di sini, napas Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cepat. Konsep petir yang dia pahami hanyalah konsep petir dasar, dan itu hanya dipahami sampai tingkat ketiga. Jika dia bisa mendapatkan fragmen konsep petir, maka pemahamannya dalam konsep petir akan mengejar pemahamannya dalam konsep angin dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat yang sama, Duan Lingtian meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berdiri di sana dengan bangga, dan kemudian dia menatap Bai Nanxiang dengan tenang yang siap menyerang kapan saja. Karena kamu berpikir seperti ini, maka kamu bisa maju dan bergerak melawanku sekarang. Duan Lingtian mengungkapkan senyum cemerlang dan percaya diri saat dia berbicara, sedangkan senyum inilah yang menyebabkan Bai Nanxiang sedikit ragu sekali lagi. Sebenarnya, Bai Nanxiang masih menyelidiki Duan Lingtian bahkan sekarang karena dia ingin memastikan apakah benda itu benar-benar dimiliki Duan Lingtian saat ini. Jika benda itu benar-benar bukan milik Duan Lingtian, maka kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa mendapatkan benda itu begitu dia membunuh Duan Lingtian, dan ini bukan sesuatu yang dia ingin lihat terjadi. Pikiran Bai Nanxiang saat ini adalah sesuatu yang secara alami jelas dari Duan Lingtian, dan dia hanya mengulur waktu. Sekarang, bahkan dia tidak dapat memastikan apakah Bai Nanxiang akan mengambil tindakan putus asa dan membunuhnya. Sebuah jimat muncul dari udara tipis di tangan yang dia simpan di belakang punggungnya, dan itu adalah salah satu dari 3 jimat yang ditinggalkan ayahnya, Duan Rufeng untuknya. Mungkin ketiga jimat yang ditumpuk itu bisa menyelamatkan hidupmu 3 kali, Duan Lingtian masih ingat kata-kata yang ditinggalkan ayahnya di dalam slip giok transmisi void. Menurut apa yang dikatakan ayahnya, setiap jimat bisa menyelamatkan hidupnya sekali. Adapun efek jimat, itu adalah sesuatu yang dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia harus menggunakannya untuk melawan musuhnya. Tidak peduli apa, saya sudah tidak punya pilihan sekarang, saya harap jimat yang ditinggalkan ayah saya benar-benar efektif. Saat ini,
Duan Lingtian mencoba apapun yang dia bisa dalam situasi putus asa, dan dia membuat pilihan saat ini sepenuhnya karena dia percaya ayahnya yang pecundang itu. Tentu saja, ini adalah satu-satunya pilihannya juga. Siapa yang tahu jika ahli tahap transformasi Void dari keluarga kekaisaran dinasti Darhan ini tidak akan marah karena malu dan langsung menyerang dan membunuhnya. Jika dia tidak menggunakan jimat sebelum dibunuh oleh pria parubaya, maka dia akan benar-benar mati terlalu tidak adil. Tidak peduli apa, dia tidak mau menjadi bastard sial yang telah mati secara tidak adil. Ayah, jangan membuatku terbunuh. Tangan Duan Lingtian yang mengepalkan jimat itu sedikit gemetar, dan dahinya sudah mulai mengalir dengan keringat dingin yang muncul dari perasaannya yang gelisah. Saat ini, hati Duan Lingtian dipenuhi dengan perasaan gelisah. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa tindakan selanjutnya seperti tindakan orang biasa yang tidak bisa terbang berjalan di atas kawat baja di antara tebing. Sebuah kesalahan tunggal akan menyebabkan malapetaka. Ini adalah gambaran dari situasinya saat ini. Sebenarnya, alasan Duan Lingtian gelisah sebagian besar karena sebagian ingatan yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali ini, meskipun prasasti ofensif yang tangguh mampu membunuh yang lain, itu terbatas pada seniman bela diri yang belum memahami konsep. Tidak peduli seberapa kuat sebuah prasasti, itu hanya bisa mengganggu seniman bela diri yang telah memahami konsep, dan tidak bisa langsung membunuh seniman bela diri. Ini adalah hukum besi seni prasasti di benua awan. Bahkan jika itu adalah Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali selama masa jayanya, prasasti ofensif terkuat yang bisa dia tulis dengan kekuatan spiritual tahap Kaisar Bela Diri yang kuat ini tidak dapat secara langsung membunuh seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void yang telah memahami konsep, dan itu hanya bisa melakukan tingkat gangguan tertentu. Prasasti tidak semuanya kuat, justru karena inilah Duan Lingtian merasa terganggu. Bahkan prasasti yang ditulis oleh Kaisar Bela Diri tidak dapat membunuh seorang seniman bela diri di tahap inisiasi Void. Apakah jimat aneh yang ditinggalkan ayahnya mampu menangani ahli tahap transformasi Void ini? Tiba-tiba, tatapan Bai Nanxiang yang sedikit ragu-ragu menyala. Karena dia memperhatikan bahwa dahi Duan Lingtian benar-benar mengalir dengan keringat dingin saat ini, dan dia bahkan memperhatikan tangan Duan Lingtian yang gemetar. Sejauh yang dia ketahui, ini adalah manifestasi dari kurangnya kepercayaan diri Duan Lingtian. Aku hampir tertipu olehmu, sepertinya barang yang kuinginkan ada di tanganmu. Bai Nanxiang mulai tertawa saat origin energi sekali lagi meroket di tubuhnya, dan kemudian gelombang petir ringan terdengar tanpa henti sementara disertai dengan untaian petir ungu gelap yang berkedip-kedip di dalam origin energinya. Suara mendesing. Bai Nanxiang mengambil langkah maju sebelum dia menekan ke arah Duan Lingtian seperti gunung, memberi Duan Lingtian perasaan seolah-olah dia akan benar-benar mati lemas. Bab 747, Ayah adalah ahli panggung Kaisar Bela Diri. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Praktis pada saat Bai Nanxiang maju selangkah, Duan Lingtian bergerak. Origin energi tiba-tiba meroket di tangan kanannya yang semula berada di belakang punggungnya, dan kemudian origin energinya yang besar melingkari jimat di tangannya sebelum dia melemparkannya ke arah Bai Nanxiang. Astaga, jimat itu sendiri seringan bulu, dan bahkan jika energi asal dituangkan ke dalamnya, itu tidak memiliki kekuatan ofensif sedikit pun saat berkedip. Bai Nanxiang merasa agak terkejut ketika Duan Lingtian menyerang lebih dulu, dan ketika energi asal di sekitarnya mengembun menjadi penghalang cahaya pertahanan, dia melihat selembar kertas cahaya berkedip ke arahnya. Setelah beberapa saat, itu turun ke penghalang cahaya pertahanan di sekitarnya dan diblokir. Apa ini? Bai Nanxiang mengerutkan kening. Secari kertas aneh di depan matanya ini memiliki sesuatu yang tertulis di atasnya, dan itu benar-benar menyebabkan dia merasakan gelombang ketakutan. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Bukankah itu hanya selembar kertas berwarna kuning biasa? Bai Nanxiang menggelengkan kepalanya sebelum mengangkatnya, dan tatapannya langsung mengunci Duan Lingtian sekali lagi dan dia akan membunuh Duan Lingtian. Tepat ketika dia melihat Duan Lingtian, dia memperhatikan bahwa tatapan Duan Lingtian menatapnya lekat-lekat, dan tatapan Duan Lingtian begitu tajam sehingga membuatnya merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Bukannya dia takut pada Duan Lingtian, tetapi perasaan semacam ini muncul di dalam dirinya tanpa alasan atau sajak. Bai Nanxiang mendengus dingin untuk menutupi perasaan di hatinya, dan kemudian wajahnya diliputi niat membunuh saat dia mengambil langkah maju. Suara mendesing.
Energi asal dan konsep petir tingkat lanjut tingkat pertama di tubuhnya mengguncang langit di sekitarnya hingga aliran udara menjadi kacau, dan hembusan angin kencang berhembus dari segala arah dengan kekuatan besar. Turun. Tepat ketika Bai Nanxiang hendak bergerak dan memusnahkan Duan Lingtian, teriakan ledakan Duan Lingtian bergema tiba-tiba. Teriakan eksplosif ini menyebabkan Bai Nanxiang tercengang tanpa sadar. Tepat pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba mengerut karena dia melihat kertas kuning yang tampaknya tidak penting di depan matanya benar-benar menghilang secara aneh dari ruang di depannya dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia merasakan sakit yang menusuk di tempat di antara alisnya, dan kemudian kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur sebelum benar-benar menghilang. Bahkan sampai saat kesadarannya benar-benar musnah, Bai Nanxiang tidak tahu apa yang terjadi, sedangkan Duan Lingtian yang jauh tercengang saat dia melihat pemandangan di depannya. Bersamaan dengan dia meneriakkan kata turun, dia menyadari bahwa jimat yang dia buang langsung menghilang di langit, dan praktis pada saat yang sama, sebuah lubang berdarah muncul di antara alis Bai Nanxiang. Setelah lubang berdarah muncul, energi asal pada tubuh Bai Nanxiang dan konsep petir yang melingkar di dalam energi asal telah mereda seketika, sedangkan Bai Nanxiang sendiri telah mengikuti untuk jatuh ke tanah tanpa sedikit pun tanda-tanda kehidupan. Itu dilakukan begitu saja. Duan Lingtian tidak dapat pulih dari keterkejutan yang dia alami dari pemandangan di depannya bahkan setelah waktu yang lama. Setelah beberapa saat setelah mayat Bai Nanxiang jatuh ke tanah, Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya, dan kemudian dia buru-buru melayang di langit untuk mengejar mayat itu. Dalam waktu singkat, dia mengejar mayat Bai Nanxiang dan menarik fragmen berwarna ungu dari dalam, dan justru fragmen konsep petir tingkat pertama yang telah mengembun di dalam tubuh Bai Nanxiang. Selanjutnya, Duan Lingtian mengambil cincin tata ruang di tangan Bai Nanxiang. Setelah dia mendapatkan rampasannya, nyala api berwarna ungu dengan tepi tembaga meroket di telapak tangan Duan Lingtian dengan mengangkat tangannya, dan kemudian nyala api turun ke tubuh Bai Nanxiang. Seketika, mayat Bai Nanxiang berubah menjadi abu yang terbawa angin dan menghilang sepenuhnya di dunia ini. Setelah dia menyingkirkan rampasan, Duan Lingtian berdiri di tempat tanpa bergerak. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pemandangan aneh yang terjadi sebelumnya. Eksistensi yang bermartabat di tingkat pertama tahap transformasi Void telah dengan mudah dimusnahkan oleh jimat yang ditinggalkan oleh ayahnya yang pecundang. Adegan dari sebelumnya memberi Duan Lingtian perasaan seolah-olah dia sedang bermimpi. Jimat apa itu? Bukankah itu terlalu menantang surga? Setelah dia kembali ke akal sehatnya, Duan Lingtian tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya. Sebelumnya, dia tidak melihat dengan jelas bagaimana jimat itu membunuh Bai Nanxiang. Dia hanya melihat jimat menghilang seketika, dan praktis pada saat yang sama persis, titik di antara alis Bai Nanxiang tampaknya telah ditembus dan langsung menyebabkan kematiannya. Tentu saja, Duan Lingtian tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa semua ini adalah produk dari jimat itu, dan hanya karena kekuatannya tidak cukup sehingga dia sama sekali tidak dapat menangkap proses yang tepat tentang bagaimana jimat itu membunuh Bai Nanxiang. Kecepatan jimat itu begitu cepat sehingga sudah mencapai tingkat yang mencengangkan. Bahkan sampai-sampai Duan Lingtian memperhatikan udara di daerah itu sebelum Bai Nanxiang sebelumnya sepertinya tidak memiliki gerakan sedikit pun. Persis seperti apa kecepatan yang mampu membuat udara tidak terpengaruh. Atau mungkin, pengaruhnya sangat kecil sehingga dia sama sekali tidak dapat menyadarinya dengan kekuatannya saat ini. Untuk sesaat, Duan Lingtian merasa kulit kepalanya mati rasa. Dari mana ayah mendapatkan jimat ini? Duan Lingtian tertawa getir. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa ayahnya yang pecundang itu sangat asing. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Tubuh ayah jelas tidak memiliki jejak energi asal, bahkan jika dia adalah ahli tahap kaisar bela diri. Jika dia tidak menolak deteksi kekuatan spiritual saya biasanya dapat menggunakan kekuatan spiritual saya untuk memperhatikannya. Origin energi. Tapi aku bisa yakin bahwa tubuh ayah memang tidak memiliki jejak origin energi. Duan Lingtian tidak dapat membungkus kepalanya dengan ini tidak peduli bagaimana dia memutar otaknya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa ayah binatang buasnya yang mati bahkan lebih misterius. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi ayah untuk tidak tahu bahwa dunia di luar dinasti Darhan berbahaya, namun dia masih membawa ibu dan yang lainnya dan meninggalkan dinasti Darhan. Duan Lingtian mengingat kepergian ayahnya. 3 jimat ayahnya telah pergi untuknya, dan kotak giok indah yang misterius. Mungkin,
Beberapa kejadian luar biasa telah terjadi padanya selama 23 tahun dia menghilang. Setidaknya, aku bisa yakin sekarang bahwa dia sama sekali bukan seniman bela diri dengan dantian yang lumpuh. Ketika dia memikirkan sampai di sini, pikiran Duan Lingtian terus melayang. Adegan ketika ayahnya kembali bertahun-tahun yang lalu terlintas satu persatu di benaknya. Dari saat dia melihat ayahnya di perkebunan klan Duan hingga saat dia kembali ke rumah bersama ayahnya, dan kemudian beberapa insiden yang terjadi kemudian, dia tidak meninggalkan apapun. Pada saat itu, Duan Lingtian terus mengingat dan tanpa sadar mengingat adegan ketika tiga tetua penjaga agung dari Trisekte Hutan Azure telah tiba di Kerajaan Langit Merah Tua. Pada saat itu, meskipun Master Puncak Qin Xiang hadir juga, tapi dia jauh dari mampu untuk menandingi kelompok tiga Zhao Ming. Pada saat itu, demi melindungi hidupnya, dia meyakinkan kelompok tiga Zhao Ming bahwa dia tahu lokasi susu stalaktit 10.000 tahun sambil berniat pergi bersama kelompok tiga Zhao Ming sebelum menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, melakukannya sangat berisiko, dan kesalahan sekecil apapun dapat membuatnya menjadi mayat di bawah tangan kelompok tiga orang Zhao Ming. Tapi saat itu, dia tidak punya pilihan lain. Namun, tepat pada saat kritis itu, suara rendah dan serak tiba-tiba terdengar, dan kemudian pemilik suara itu belum menunjukkan dirinya dengan mudah menggunakan auranya yang mengesankan untuk menekan kelompok tiga Zhao Ming ke titik mereka tidak dapat mengatur napas mereka. Setelah itu, di bawah kemampuan ahli misterius yang cukup untuk menghancurkan kelompok tiga Zhao Ming, meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa melarikan diri. Pada saat itu, Duan Lingtian mengira pemilik suara serak itu adalah seorang ahli misterius yang hidup dalam pengasingan di dalam Kerajaan Langit Merah yang tidak tahan melihat kelompok tiga orang Zhao Ming, jadi dia menyelamatkan Duan Lingtian dalam prosesnya. Sekarang sepertinya sangat mungkin ahli misterius itu adalah ayah. Pada saat itu, saya tidak berpikir seperti ini dan mengabaikan masalah penting. Pemilik suara serak itu jelas sengaja menekan suaranya dan sepertinya tidak mau mengungkapkan identitas aslinya. Duan Lingtian tidak bisa tidak menebak, dan semakin dia menebak, semakin yakin dia. Pada saat itu, ayah seharusnya berada di halaman rumahku saat dia membantu, tapi tingkat kemampuan ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri biasa. Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian mulai mencari melalui ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali. Dalam waktu singkat, pupil matanya mengerut, dan dia mengkonfirmasi satu hal. Menurut ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, hanya seorang ahli yang telah melangkah ke tahap kaisar bela diri yang dapat menggunakan kekuatan spiritual akut seseorang untuk mengendalikan energi asal dan memproyeksikan suara seseorang saat berada beberapa ratus meter jauhnya. Selain itu, seseorang dapat gunakan aura seseorang untuk menekan orang lain dari jarak beberapa ratus meter. Saat dia bergumam, Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas. Ayah, mungkinkah ayah benar-benar ahli tahap kaisar bela diri? Duan Lingtian benar-benar tercengang. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya dan mengingat adegan ketika ayahnya yang pecundang, Duan Rufeng, baru saja kembali. Mungkin, alasan saya tidak mendeteksi energi asal dalam tubuh ayah adalah karena dia menggunakan semacam metode untuk menyembunyikannya dengan sengaja. Bagaimanapun, benua awan sangat luas sehingga tidak ada kekurangan beberapa teknik rahasia yang mampu menyembunyikannya, aura seseorang dan energi asal. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin Duan Lingtian, dan kemudian dia tertawa pahit. Sepertinya aku benar-benar ditipu oleh ayah. Sekarang, dia praktis dapat memastikan bahwa ayahnya kemungkinan besar adalah seorang ahli di tahap kaisar bela diri atau lebih tinggi. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ayah temui selama 23 tahun itu. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengejutkan. Selain itu, dia bahkan mampu meninggalkan jimat yang menentang surga kepadaku. Tiba-tiba, dua jimat lain muncul di tangan Duan Lingtian, dan itu adalah dua jimat terakhir yang dia miliki. Tunggu, tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu, menyebabkan Duan Lingtian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jika ayah benar-benar ahli di tahap kaisar bela diri, lalu mengapa dia tidak membawaku ke negeri asing? Apakah dia benar-benar ayahku yang sebenarnya? Meninggalkanku sendirian seperti ini di dinasti Darhan. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Duan Lingtian sedikit terdiam. Meskipun ayahnya yang pecundang, Duan Rufeng, menjadi ahli tahap kaisar bela diri hanyalah tebakannya, namun ia merasa bahwa tebakannya harus mendekati kebenaran.
Jika ayahnya tidak memiliki kekuatan yang mengejutkan, bagaimana mungkin ayahnya berani mengambil risiko membawa serta ibunya dan meninggalkan dinasti Darhan? Mungkin, ayah ingin aku mendapatkan lebih banyak pengalaman dan kesabaran dengan tinggal di dinasti Darhan. Pesan yang dia tinggalkan di slip giok transmisi Void berbicara tentang pertemuan di masa depan. Mungkin dunia luar yang dia bicarakan seharusnya adalah negeri asing. Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, meskipun Duan Lingtian jauh lebih nyaman, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit kesal. Ayah benar-benar terlalu mengecewakan, jika dia benar-benar ahli di tahap kaisar bela diri, bukankah seharusnya dia membawaku dan mengizinkanku pamer di negeri asing? Siapa yang berani menyinggung putra seorang ahli tahap kaisar bela diri? Lupakan untuk tidak membawaku. Dia bahkan tidak meninggalkanku seperti sejuta batu asal kelas tinggi dan buah roh yang digunakan oleh ahli tahap interpretasi Void dan tahap transformasi Void. Bab 748, Reuni Teman Baik. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Duan Lingtian yang telah bergabung dengan dua kenangan seumur hidup Kaisar Bela Diri kelahiran kembali secara alami tahu betapa tinggi status ahli tahap Kaisar Bela Diri di negeri asing. Bahkan jika itu hanya orang biasa, selama itu adalah orang yang terkait dengan ahli tahap Kaisar Bela Diri, maka bahkan ahli tahap Raja Bela Diri tingkat ke-9 akan berani melakukan apapun pada orang di tempat terbuka. Setelah Kaisar Bela Diri marah, bahkan Raja Bela Diri akan dimusnahkan dan darah akan mengalir di sungai. Kekuatan Kaisar Bela Diri bukanlah lelucon. Setelah merasa kesal untuk sementara waktu, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya dan tidak terus terjerat oleh ini, dan dia malah mengalihkan pandangannya ke dua jimat di tangannya. Aku dapat yakin bahwa jimat ini tidak memiliki prasasti di dalamnya. Aku ingin tahu dari mana ayah mendapatkan benda-benda ini. Mereka sebenarnya bahkan mampu secara langsung membunuh para ahli tahap transformasi Void. Pada saat yang sama Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya ketika dia mengingat adegan Bai Nansi yang sekarat di tangannya begitu saja, dia tidak bisa tidak merasa senang. Bai Nanxiang, Dewa Perlindungan, dari keluarga kekaisaran dinasti Darhan, sebuah eksistensi yang bahkan telah diakui secara publik sebagai ahli nomor 1 di dinasti Darhan. Bahkan reputasi Feng Wudao tidak sehebat Bai Nanxiang di dinasti Darhan, namun justru seorang ahli seperti inilah yang mati di tangan Duan Lingtian. Aku ingin tahu apa seniman bela diri terkuat yang dapat dimusnahkan oleh jimat ini. Jika itu bahkan mampu membunuh Raja Bela Diri, maka kali ini benar-benar terlalu sia-sia. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia menyingkirkan kedua jimat itu seolah-olah itu adalah harta berharga karena ini adalah harta yang bisa langsung membunuh para ahli tahap transformasi Void. Ada juga kotak giok indah di antara barang-barang yang ayah tinggalkan untukku. Aku ingin tahu kapan aku bisa membukanya. Menurut pesan ayah, sepertinya aku hanya bisa menemukannya setelah aku membuka kotak giok indah. Duan Lingtian tertawa getir. Dia tidak merasa sedikit pun senang bahwa dia memiliki ayah yang tampaknya ahli tahap Kaisar Bela Diri, dan dia malah sedikit terdiam. Bahkan jika Anda ingin putra Anda mendapatkan pengalaman dan temperamen, itu seharusnya tidak menjadi pengalaman seperti yang sebelumnya, kan? Anda tidak peduli atau tidak peduli. Apa yang akan terjadi jika saya tidak sengaja terbunuh? Duan Lingtian merasa lebih marah dan tidak bisa berkata-kata semakin dia memikirkannya. Dia jelas memiliki kesempatan untuk mendapatkan kenaikan meteorik, namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ayahnya benar-benar meninggalkannya sendirian di dinasti Darhan dan meninggalkannya dengan caranya sendiri. Sudahlah, aku baik-baik saja ketika kamu tidak kembali di masa lalu, Huff. Aku akan mengukir prestasiku sendiri dan bahkan melampauimu di masa depan. Duan Lingtian diam-diam berpikir dalam hatinya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang dia katakan dalam hatinya kepada ayahnya yang pecundang, Duan Rufeng. Setelah beberapa waktu berlalu dan dia membersihkan suasana hatinya, Duan Lingtian terus menuju ke Kerajaan Langit Merah. Aku akan pergi mencari Xiao Yu, Xiao Sun, dan Tianhu pertama untuk makan dan mengejar setelah aku kembali, dan kemudian aku akan kembali ke Aurora City. Duan Lingtian punya rencana di hatinya. Aurora City adalah kota yang dia tuju setelah meninggalkan Fresh Breeze Town bertahun-tahun yang lalu, dan itu adalah kota yang dimiliki oleh Swallow Mountain County dari Crimson Sky Kingdom. Klan utama keluarga Li Kota Angin Segar tempat ibunya berasal ada di sana. Dalam sekejap mata, sudah bertahun-tahun sejak aku melihat Li Xuan yang gendut itu, aku ingin tahu apakah dia sudah kurus.
Aku akan kembali ke keluarga Li Kota Angin Segar dalam perjalanan dan pergi melihat Patriark, Penatua kelima, dan yang lainnya. Duan Lingtian terus merencanakan untuk periode waktu berikutnya. Duan Lingtian tiba di kota Kekaisaran Kerajaan Langit Merah setelah beberapa hari, dan dia tidak sabar kembali ke halaman rumahnya sendiri tetapi malah pergi ke klan Xiao untuk mencari Xiao Yu dan Xiao Sun. Xiao Yu, Xiao Sun, lama tidak bertemu. Duan Lingtian tersenyum saat dia menyapa keduanya. Duan Lingtian, Xiao Yu dan Xiao Sun mengungkapkan senyum senang ketika mereka melihat Duan Lingtian, dan kemudian mereka menerkam untuk memberi Duan Lingtian pelukan. Kami mengetahui beberapa waktu lalu dari anggota klan Su bahwa kamu telah kembali, namun ketika kami pergi untuk mencarimu, kamu tidak ada di sana. Aku pergi keluar untuk mengurus sesuatu dan baru saja kembali. Duan Lingtian tersenyum. Karena kamu datang mencari kami segera setelah kamu kembali, kami tidak akan mempermasalahkannya denganmu, ayo minum. Xiao Sun bercanda, tunggu. Xiao Yu menghentikan Xiao Sun. Duan Lingtian dan Xiao Sun menatap Xiao Yu dengan tatapan heran. Duan Lingtian, biarkan aku membawamu pergi menemui seseorang, dia sering membicarakanmu. Xiao Yu memandang Duan Lingtian dan mengungkapkan senyum hangat, dan matanya dipenuhi dengan kelembutan. Jika seseorang yang tidak tahu hubungannya dengan Duan Lingtian, mereka mungkin akan berpikir bahwa dia menyukai jenis kelamin yang sama. Mungkinkah kamu membawa Little Qian? Mata Duan Lingtian tidak bisa tidak menyala ketika dia melihat kelembutan di mata Xiao Yu, dan dia bertanya dengan sedikit terkejut. Qian kecil tepatnya adalah Luo Qian, adik perempuan dari rekan Duan Lingtian dan Xiao Yu yang telah dikenalnya di kamp jenius tentara darah besi, Luo Cheng. Luo Cheng telah meninggal karena ujian perkemahan jenius, dan dia telah meminta Duan Lingtian untuk merawat adiknya, Luo Qian, dalam surat wasiat yang dia tulis, sedangkan Duan Lingtian memang telah membawa Luo Qian ke menjadi adik perempuannya sendiri. Setelah itu, karena Luo Qian dan Xiao Yu saling jatuh cinta, dia tidak kembali ke klan Li bersamanya dan malah pergi ke klan Xiao. Senyum hangat tidak bisa tidak menutupi wajah Duan Lingtian ketika dia mengingat gadis muda yang lucu dari bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia bertemu Luo Qian sekali lagi, Duan Lingtian sedikit tidak bisa mengenalinya. Ketidakdewasaan yang dulu dimiliki gadis muda itu telah lama hilang, dan menggantikannya dengan sikap yang alami dan anggun. Dalam hal penampilan, Luo Qian lebih rendah dari kedua tunangannya, Feng Tianwu, Xiao Lan, dan Putri Biao, namun dia bisa dianggap cantik. Duan Lingtian tersenyum ketika dia melihat wanita cantik yang menggendong bayi di halaman. Little Qian, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, namun aku tidak pernah berharap bahwa kamu sudah menikahi Xiao Yu dan menjadi seorang ibu. Wanita cantik yang berkonsentrasi menggoda bayi dalam pelukannya buru-buru mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara, dan ketika dia melihat Duan Lingtian, dia memiliki ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kakak Lingtian, setelah mereka berdua menyusul, Xiao Yu di dekatnya tersenyum pada Duan Lingtian. Anak kita sudah berusia 3 bulan, namun belum memiliki nama sampai sekarang, sejak kamu kembali, beri dia nama. Tidak peduli apa, kamu adalah ayah baptis anak itu. Beri nama. Duan Lingtian tertawa getir. Kau membuatku sulit. Tetapi meskipun dia mengatakan ini, tatapan Duan Lingtian masih turun ke bayi dalam pelukan Luo Qian, dan bayi itu merah dan gemuk, menyebabkan dia menjadi sangat imut. Kakak Lingtian, pegang anak baptismu. Luo Qian tersenyum saat dia menyerahkan bayi itu kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengulurkan tangannya untuk menerima bayi itu, dan saat dia melihat bayi yang mengedipkan matanya yang berair dan besar sambil melihat penasaran pada dirinya sendiri, Duan Lingtian merasakan perasaannya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Sepasang mata besar bayi itu murni dan tanpa cacat, dan tidak mengandung kotoran sedikitpun. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sosok benar-benar muncul tiba-tiba di benak Duan Lingtian saat dia melihat bayi itu, dan itu adalah sosok seorang pemuda yang tersenyum ringan saat dia melihat Duan Lingtian. Luo Cheng, kakak Luo Qian, kami akan memanggilnya Xiao Cheng, bagaimana? Itu bisa dianggap untuk mengenang Luo Cheng. Duan Lingtian memandang Xiao Yu dan Luo Qian saat dia bertanya. Baik, mata Xiao Yu berbinar saat mendengar ini, sedangkan mata Luo Qian sudah merah. Dia jelas mengingat kakak laki-lakinya daripada yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan senyum menghiasi wajahnya saat dia menerima bayi yang diberikan Duan Lingtian kepadanya. Seolah-olah dia kembali ke masa-masa ketika dia masih muda, saat-saat bahagia meskipun itu adalah masa-masa sulit.
Karena dia punya kakak laki-laki yang bisa memberikan segalanya untuknya. Duan Lingtian memberi isyarat kepada Xiao Yu dan Xiao Sun dengan matanya, dan mereka bertiga meninggalkan halaman dan meninggalkan perkebunan klan Xiao untuk mencari restoran untuk minum. Setelah 3 cangkir anggur, Duan Lingtian mengetahui bahwa teman lamanya, Tian Hu, tidak berada di kota kekaisaran lagi, dan dia malah pergi untuk menjaga perbatasan kerajaan hutan Azure Imperial. Teman Tian Hu itu sudah menjadi wakil jenderal, orang yang berpangkat di atasnya akan pensiun 2 tahun dari sekarang, dan pada saat itu, dia akan menjadi jenderal sejati. Xiao Sun tertawa ketika dia memberitahu Duan Lingtian tentang perkembangan terakhir Tian Hu. Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia mengangguk, dan dia merasa senang bahwa Tian Hu dapat memperoleh prestasi seperti itu. Bertahun-tahun yang lalu di Akademi Paladin Kota Kekaisaran, hanya ada 4 teman baik dengan usia yang sama di sisinya, dan mereka adalah Xiao Yu, Xiao Sun, Tian Hu, dan Su Li. Persahabatan ini adalah sesuatu yang akan selalu dia ingat di dalam hatinya. Duan Lingtian, apa kultivasimu sekarang? Tanya Xiao Sun. Xuan Sun, kamu benar-benar berani menanyakan pertanyaan ini kepada Duan Lingtian. Kurasa kita berdua akan mendapat pukulan berat pada kita. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, tapi matanya masih menatap Duan Lingtian dengan ekspresi penasaran. Tingkat ke-9 dari tahap inisiasi Void. Duan Lingtian tidak menyembunyikan apapun kepada kedua teman lama ini, dan dia mengangkat bahu saat berbicara. Tingkat ke-9 dari tahap inisiasi Void. Praktis pada saat Duan Lingtian selesai berbicara, Xiao Sun dan Xiao Yu ketakutan, dan mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka bahkan setelah waktu yang lama. Xiao Yu adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya, dan dia bergumam. Aku dengar bahkan kerajaan-kerajaan hutan Azure hanya memiliki satu keberadaan di tingkat ke-7 tahap inisiasi Void, dan orang itu adalah ahli nomor 1 kerajaan-kerajaan hutan Azure. Duan Lingtian, kamu benar-benar mengejutkan kami. Xiao Sun terkesiap. Duan Lingtian tersenyum ringan. Ketika saya melihat Anda berdua seperti ini, saya merasa bahwa saya harus memberitahu Anda berdua tentang Su Li. Su Li. Mata Xiao Yu dan Xiao Sun langsung menyala ketika mereka mendengar Duan Lingtian, dan mereka berkata dengan sedikit kejutan yang menyenangkan, Duan Lingtian, kamu bertemu Su Li. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Selama kompetisi jenius yang diadakan oleh keluarga kekaisaran kerajaan hutan Azure lebih dari 2 tahun lalu, Su Li juga ada di sana. Saat itu, kekuatanku jauh lebih rendah dari Su Li. Apa? Xiao Yu dan Xiao Sun langsung terkejut. Mereka tahu dengan jelas tentang bakat alami Duan Lingtian dalam martial Dao, dan bukan saja mereka tidak pernah melampaui Duan Lingtian, mereka dilemparkan semakin jauh ke kejauhan oleh Duan Lingtian. Namun sekarang, Duan Lingtian mengatakan bahwa kekuatan Su Li 2 tahun lalu lebih kuat darinya. Lagi pula, ketika Su Li meninggalkan Akademi Paladin dan bahkan Kerajaan Langit Merah bertahun-tahun yang lalu, kultivasinya jauh lebih rendah daripada Duan Lingtian. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Su Li akan mampu mengejar dan bahkan melampaui Duan Lingtian. Bahkan jika dia melampaui Duan Lingtian untuk sementara, itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa terkejut. Jadi dengan cara ini, kalian berdua melewati kompetisi jenius kerajaan Azure Forest Imperial bersama-sama. Xiao Yu bertanya dengan tatapan membara. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Bagaimana hasilnya nanti? Apakah kamu dan Su Li memperoleh kualifikasi untuk maju dan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti di dinasti Darhan setelah kalian berdua tiba di Kekaisaran Batu Kegelapan? Xiao Sun bertanya dengan sedikit tidak sabar. Belum lama ini, Su Li dan aku baru saja maju dalam kompetisi bela diri dinasti dari dinasti Darhan, dan kami telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Duan Lingtian tersenyum. Bab 749, Keberangkatan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Su Li memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti juga. Murid Xiao Yu mengerut, dan dia memiliki ekspresi heran. Setelah dia mengetahui tentang kultivasi Duan Lingtian saat ini, dia tidak terkejut bahwa Duan Lingtian telah maju dalam kompetisi bela diri dinasti Darhan. Sejauh yang dia ketahui, bahkan jika itu di antara generasi muda dinasti Darhan, ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-9 pastilah salah satu tokoh teratas. Namun sekarang, dia tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar Su Li telah maju juga. Duan Lingtian, apa kultivasi Su Li saat ini? Xiao Yu bertanya dengan sedikit tidak sabar.
Tingkat ke-8 tahap inisiasi Void, kata Duan Lingtian. Seketika, Xiao Yu dan Xiao Sun membeku. Mereka baru pulih dari keterkejutan mereka setelah waktu yang lama, dan mereka sedikit putus asa. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa di antara kita semua, bukan hanya kamu yang tidak normal, tetapi bahkan Suli juga tidak normal. Tapi mengapa Suli tidak kembali bersamamu? Suli pergi untuk mendapatkan pengalaman dan kesabaran dengan tuannya. Duan Lingtian tersenyum. Dia memintaku untuk menyapa kalian berdua atas namanya. Xiao Yu dan Xiao Sun mengangguk, dan tatapan mereka sedikit rumit. Ketika dia meninggalkan restoran, Duan Lingtian mendukung Xiao Yu dan Xiao Sun, satu di setiap sisinya saat dia mengirim mereka kembali ke perkebunan klan Xiao. Setelah kedua orang ini mengetahui tentang pencapaian Suli saat ini, suasana hati mereka menjadi sedikit berat, dan kemudian mereka tanpa henti menuangkan anggur ke tenggorokan mereka sampai mabuk berat. Duan Lingtian bisa menebak apa yang mereka berdua pikirkan. Jelas bahwa meskipun mereka akan senang bahwa seorang pendamping yang setara dengan mereka di masa lalu telah tumbuh ke ketinggian yang sulit untuk mereka capai, mereka tidak bisa menghindari sedikit sedih. Setelah dia meninggalkan perkebunan klan Xiao, Duan Lingtian kembali ke halaman rumahnya sendiri. Fajar keesokan harinya, setelah tidur nyenyak, Duan Lingtian telah meninggalkan kota kekaisaran dengan Feng Tianwu mengikuti di sisinya seperti bayangan. Dia bermaksud untuk kembali ke kota Aurora. Adapun Feng Wudao dan Penatua Kong, mereka sedang menunggu di kota kekaisaran untuk kepulangannya, dan pada saat itu, mereka akan kembali ke dinasti Darhan. Dengan kecepatan Duan Lingtian dan Feng Tianwu, mereka tiba di langit di atas kota Aurora setelah setengah hari. Kakak Duan, ini kampung halamanmu yang lama. Feng Tianwu menatap kota kecil di bawah kakinya dan bertanya dengan sedikit terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kakak Duannya benar-benar datang dari tempat yang tidak mencolok dan terpencil, dan dia dapat mengetahui dari sini bahwa perjalanan kakak Duan hingga pencapaiannya saat ini pasti tidak mudah. Untuk sesaat, jantungnya sedikit berdebar. Semacam, Duan Lingtian mengangguk. Kampung halaman saya yang sebenarnya jika di sana, ada kota kecil yang ada di bawah kota ini. Pada saat ini, tatapan Duan Lingtian telah melihat ke arah selatan kota Aurora. Ayo turun. Duan Lingtian memberi isyarat kepada Feng Tianwu untuk turun, dan kemudian mereka berdua masuk ke jalan-jalan kota Aurora. Tanpa sadar, mereka telah memasuki pasar perdagangan paling ramai di Aurora City. Aku ingin tahu apakah orang itu masih di sini. Duan Lingtian mengingat Tang Ying, orang yang bertanggung jawab atas bayangan mengerikan di kota Aurora, orang yang menjadi manajer toko obat di siang hari dan seorang asura di malam hari. Namun sayangnya, Duan Lingtian tidak memperhatikan Tang Ying ketika dia menuju ke toko obat. Manajer toko obat telah berubah, dan itu adalah orang yang bertanggung jawab atas bayangan mengerikan di kota Aurora, dan setelah dia mengetahui tentang identitas Duan Lingtian, dia menghormati Duan Lingtian. Pemimpin tertinggi dari bayangan mengerikan, Dekan Akademi Paladin Kota Kekaisaran, Sima Changfeng, adalah guru Duan Lingtian. Sejak bertahun-tahun yang lalu, Sima Changfeng pernah memberi perintah bahwa bayangan mengerikan tidak akan mengambil tugas apapun yang terkait dengan Duan Lingtian atau orang yang terkait dengan Duan Lingtian. Jika tidak, orang itu akan dianggap sebagai pengkhianat bayangan mengerikan. Duan Lingtian sedikit kecewa karena dia tidak melihat Tang Ying. Ketika dia baru saja tiba di Aurora City dari Fresh Breeze Town, Tang Ying tidak hanya membantunya dalam banyak kesempatan, dia bahkan menyelamatkan hidupnya sekali. Dia masih ingat bahwa Grand Elderly Clan ingin membunuhnya, dan jika bukan karena Tang Ying membantu tepat waktu, dia pasti akan mati. Tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit linglung saat dia berdiri di pintu masuk ke Li Clan Estate. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Adegan dia, ibunya, dan KR meninggalkan Fresh Breeze Town bersama untuk pergi ke Aurora City bertahun-tahun yang lalu masih jelas di benaknya. Namun ketika dia melihat ke belakang sekarang, sepertinya waktu telah mengubah segalanya. Duan Lingtian dan Feng Tianwu dihentikan di luar pintu masuk Li Clan Estate. Saya mencari Li Xuan, kata Duan Lingtian. Kamu sedang mencari penatua ketujuh. Mata beberapa murid klan Li yang berjaga di depan gerbang menyala ketika mereka mendengar Duan Lingtian, dan nada mereka mengandung rasa hormat ekstra. Penatua ketujuh. Mata Duan Lingtian terbuka lebar. Kapan si gemuk sialan itu, Li Xuan, menjadi penatua ketujuh dari klan Li kota Aurora? Dalam waktu singkat, Duan Lingtian melihat Li Xuan di bawah pimpinan murid klan Li.
Duan Lingtian mengutuk sambil tersenyum ketika dia melihat orang gemuk yang wajahnya cubi menyeringai lebar dan menyebabkan sepasang mata kecilnya menyipit. Sialan berlemak, bertahun-tahun telah berlalu, namun kamu belum berubah sedikit pun. Bos, Li Xuan pertama kali tercengang ketika melihat Duan Lingtian, dan kemudian wajahnya ditutupi dengan senyum senang saat dia langsung menerkam ke arah Duan Lingtian dan memeluk Duan Lingtian. Bos, kamu akhirnya kembali. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidupku. Mata kecil Li Xuan benar-benar basah. Cukup, berapa umurmu masih menangis? Aku jarang kembali, tapi begini caramu menyapaku. Duan Lingtian mendorong sosok besar Li Xuan dan mengutuk dengan senyum di wajahnya. Hehe, Li Xuan menggosok kepalanya dan tertawa bodoh. Dalam waktu singkat, tatapannya turun ke Feng Tianwu yang berada di sisi Duan Lingtian, dan mata kecilnya menyala. Ini kakak iparku, kan? Bos, kamu benar-benar luar biasa. Kakak ipar ini tidak kalah dengan dua saudara ipar lainnya. Feng Tianwu berdiri diam saat dia melihat mereka berdua bersatu kembali setelah waktu yang lama, namun ketika Li Xuan tiba-tiba berbalik untuk menatapnya dan mengucapkan kata-kata ini, itu menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi memerah. Jangan bicara omong kosong, ini Tianwu, temanku. Duan Lingtian memelototi Li Xuan dengan marah. Nona muda Tianwu. Li Xuan sedikit malu dan buru-buru mengubah alamatnya, namun hatinya sejernih cermin. Dia bukan kakak iparku sekarang, tapi dia pasti akan menjadi kakak iparku di masa depan, sepertinya pesona bos sama hebatnya dengan sebelumnya. Sialan Fatih, bagaimana kamu menjadi penatua ketujuh dari klan Li? Duan Lingtian bertanya. Hehe, bos, aku mengandalkan kemampuanku sendiri untuk menjadi penatua. Tentu saja, jika itu adalah murid keluarga cabang biasa, maka kecuali orang itu adalah penentang surga sepertimu, bos, jika tidak, tidak mungkin untuk menjadi penatua. Tapi siapa aku, Li Xuan? Aku adalah adik laki-lakimu, bos, dan bahkan patriark harus memberiku sedikit wajah. Li Xuan menyeringai, kamu masih tidak pernah serius seperti sebelumnya. Duan Lingtian memutar matanya ke arah Li Xuan dan kemudian tertawa. Kamu akan berusia 30 tahun, mengapa kamu belum mengambil seorang istri dan punya anak? Dalam perjalanan ke sini, Duan Lingtian telah mengetahui tentang perkembangan terakhir Li Xuan dari murid-murid klan Li, dan dia tahu bahwa Li Xuan masih sendirian sampai sekarang. Bos, apakah Anda pikir semua orang seperti Anda? Dan mencari istri semudah minum air. Li Xuan melirik Feng Tianwu di sisi Duan Lingtian sambil bergumam. Baiklah, apa yang kamu keluhkan? Ayo kita cari Lin Zuo dan Lin Qi, aku akan kembali ke kota angin segar setelah kita menyusul, lalu aku akan pergi. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian menghela nafas. Aku ingin tahu kapan waktu berikutnya aku kembali. Memang, setelah dia pergi kali ini, Duan Lingtian akan meninggalkan dinasti Darhan menuju gurun utara yang bertetangga dengan negeri asing dan berbagai dinasti, dan dia akan naik ke panggung yaitu negeri asing dari sana. Di masa depan, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Bos, mau kemana? Li Xuan memahami makna di balik kata-kata Duan Lingtian. Aku akan memberitahumu nanti saat kita minum. Duan Lingtian berkata, sekarang cari Lin Zuo dan Li Qin, aku akan pergi menemui patriark, dia telah menjagamu selama bertahun-tahun, jadi aku harus mengucapkan terima kasih sebagai bosmu. Setelah Li Xuan pergi, Duan Lingtian memberitahu Feng Tianwu sebelum pergi sendiri untuk menemui patriark klan Li. Demi ungkapan terima kasihnya, Duan Lingtian meninggalkan pedang roh kelas 7. Pedang roh kelas 7 tidak berbeda dengan sampah di mata Duan Lingtian sekarang, namun di mata patriark klan Li, itu adalah harta yang tiada taranya, dan dia menganggapnya sebagai harta karun penjaga klan. Setelah meninggalkan halaman tempat tinggal patriark klan Li, Duan Lingtian membawa Feng Tianwu untuk makan dan minum bersama Li Xuan, Lin Zuo, dan Lin Qi. Bertahun-tahun yang lalu, dia memiliki sangat sedikit teman di Aurora City, dan selain Xiao Yu, hanya ada Lin Zuo dan Lin Qi. Setelah bertahun-tahun, para pemuda dari tahun-tahun itu telah tumbuh menjadi laki-laki, namun persahabatan mereka masih diingat secara mendalam di dalam hati mereka, dan tidak mungkin untuk dilupakan seumur hidup mereka. Duan Lingtian menuju ke keluarga Li Kota Angin Segar dengan Feng Tianwu setelah makan dan minum bersama mereka, dan dia meninggalkan beberapa batu asal sebelum pergi untuk bergegas kembali ke kota kekaisaran malam itu juga. Pada hari berikutnya, Duan Lingtian mengunjungi semua senior di kota kekaisaran,
termasuk Dekan Akademi Paladin, guru lamanya di Akademi Paladin dari bertahun-tahun yang lalu, Sima Changfeng. Selain itu, dia melakukan perjalanan kembali ke klan Duan dan Istana Kekaisaran. Setelah pada dasarnya semuanya ditangani, dia pergi menemui Markis Junior, Ni Feng, sebelum meninggalkan kota Kekaisaran Kerajaan Langit Merah dengan Penatua Kong, Feng Wudao, dan Feng Tianwu. Sementara itu, Markis Senior, Ni Rong, dan Markis Divine Might, Ni Yuan, belum kembali. Astaga, di langit di atas Crimson Sky Kingdom, sebuah pedang besar melewati langit, dan tujuannya lurus menuju Kekaisaran Darkstone. Duan Lingtian duduk bersila di atas pedang besar itu, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Dia sangat sibuk selama beberapa hari terakhir ini, dan dia akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat. Setelah beristirahat sebentar, Duan Lingtian menarik fragmen konsep angin tingkat kelima yang dia dapatkan di harta karun Raja Pedang hari itu, dan dia menenangkan hatinya untuk memahami konsep angin. Hal yang mendesak saat ini baginya adalah memahami konsep angin menengah atau konsep interpretasi Void, karena hanya dengan cara ini ia dapat maju selangkah lebih jauh dan secara resmi menerobos ke tahap interpretasi Void. Adapun konsep petir dan konsep bumi, meskipun dia memiliki fragmen konsep yang sesuai, namun dia tidak dapat mengalihkan gangguannya saat memahami konsep. Jadi dia hanya bisa meningkatkan konsepnya satu persatu. Ketika konsep anginnya maju perlahan bahkan dengan bantuan konsep angin, itulah saatnya dia akan memahami konsep lain selangkah lebih maju. Sekarang, titik konsentrasinya adalah konsep angin. Ada waktu 10 bulan lagi sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti akan dimulai, dan dia harus memahami konsep angin menengah sebelum itu dan menjadi seniman bela diri tahap interpretasi Void. Babak 750, mengumpulkan hutang. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, J. Kami sudah sampai. Tiba-tiba, sebuah suara masuk ke telinga Duan Lingtian yang tenggelam dalam pemahaman konsep angin, dan itu membuatnya tampak seperti tersentak bangun dari mimpi. Setelah Duan Lingtian terbangun, dia menyadari bahwa dia telah tiba di ngarai yang sudah dikenalnya. Ketika dia melihat bola gas yang tampak seperti awan atau kabut, Duan Lingtian sepenuhnya bereaksi terhadap keberadaannya. Tempat ini tidak asing baginya, dan dia datang ke sini 2 kali di masa lalu. Pertama kali adalah dengan Feng Wudao, Feng Tianwu, dan Penatua Kong. Saat itu, targetnya adalah Soul Clean Sepul. Setelah itu, dia menemukan tempat tinggal bawah air di dalam Soul Clean Sepul, dan dia mendapatkan merek jiwa yang memungkinkan dia untuk memahami keterampilan jiwa miliknya, keterampilan jiwa Tousan Illusions. Kedua kalinya dia datang ke sini adalah demi melarikan diri untuk hidupnya. Pada saat itu, dia disandera oleh pengkhianat Sekte Pedang Bintang 7, Zhao Ming, dan tetua penjaga Tri Sekte Azure Forest, Tang Huo, dan dia mengecoh mereka dengan membawa mereka ke sini dan menjebak mereka di dalam prasasti. Pembentukan, Paman Feng, Tianwu, Penatua Kong, kalian semua menungguku di sini, aku akan kembali setelah berurusan dengan mereka. Duan Lingtian tersenyum pada kelompok 3 Feng Wudao sebelum berjalan menuju bola awan dan kabut yang telah dipadatkan bersama, atau lebih tepatnya berbicara, dia berjalan menuju formasi prasasti yang sepenuhnya disegel, dan bola kabut dan awan itu hanya penampilan luar dari formasi. Ketika dia meninggalkan Kerajaan Langit Merah, Duan Lingtian telah memberitahu Feng Wudao dan meminta Feng Wudao untuk membawanya ke sini, sedangkan Feng Wudao akrab dengan tempat ini, jadi dia dengan mudah tiba di sini. Mata Duan Lingtian menyipit ketika dia mendekati bola awan dan kabut yang telah dipadatkan bersama-sama, dan kekuatan spiritualnya yang akut tersapu untuk membukanya dengan mudah. Lebih tepatnya berbicara, dia telah membuka formasi prasasti. Angin puyuh. Sebelum formasi prasasti benar-benar terbuka, Duan Lingtian telah berubah menjadi embusan angin yang langsung masuk ke dalamnya seperti kelinci yang lincah. Suara mendesing. Duan Lingtian sekali lagi muncul di luar Soul Clean Sepul, dan tatapannya turun ke tempat terdekat pada saat pertama yang memungkinkan. Ada 2 pria tua dengan wajah tertutup janggut di sana, dan mereka melihat ke arah Duan Lingtian datang dengan ekspresi gembira. Tatapan mereka tampak seolah-olah mereka telah meraih sedotan penyelamat. Tapi ekspresi kedua lelaki tua itu berubah dengan cepat saat kekejaman yang tak terbatas menutupi wajah mereka ketika tatapan mereka turun ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, salah satu lelaki tua itu berteriak dengan suara muram, dan suaranya dipenuhi dengan kebencian. Dia telah terperangkap di dalam sini selama beberapa tahun terakhir, dan itu menyebabkan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Biasanya,
dia hanya bisa makan rumput liar untuk menghilangkan rasa laparnya, dan itu seperti perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan kehidupannya yang mewah dari sebelumnya. Karena itu, dia bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupnya, namun pada akhirnya dia tidak memiliki keberanian. Tentu saja, alasan terpenting yang mendorongnya untuk terus hidup adalah karena dia ingin mencabik-cabik anak yang menjebaknya di sini hari itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan memiliki harapan untuk membalas dendam sepanjang hidupnya. Namun hari ini, tidak hanya formasi prasasti yang menjebaknya dibuka, bahkan ada seseorang yang masuk setelah dibuka, dan orang ini justru orang yang paling dia benci. Duan Lingtian, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi hari ini. Kamu mati. Orang tua lainnya tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang langsung muncul di belakang Duan Lingtian, dan dia meluncurkan serangan menjepit di Duan Lingtian dengan orang tua lainnya yang ada sebelum Duan Lingtian. Penatua Huo, apakah kamu begitu yakin? Duan Lingtian berbalik untuk menatap dalam-dalam pada pria tua berpakaian merah yang berdiri di belakangnya, dan kemudian sudut mulutnya melengkung menjadi senyum mengejek. Orang tua berpakaian merah itu adalah tetua penjaga dari mantan Trisekte Hutan Azure, Tang Huo. Setelah bertahun-tahun, Tang Huo tidak anggun dan tidak terkendali seperti sebelumnya, dan dia tampak seperti seorang kakek tua yang tidak memiliki sikap ahli sedikitpun. Mati, Tang Huo meledak menjadi marah karena diremehkan oleh Duan Lingtian, dan energi asal di tubuhnya meroket saat konsep api mengikuti energi asalnya seperti bayangan, menyebabkan dia tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi bola api yang menyapu dengan agresif, menuju Duan Lingtian. Kemampuannya sebagai seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 terungkap sepenuhnya. Penatua Huo, beberapa tahun telah berlalu namun kamu belum membaik sedikit pun, sungguh disayangkan. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah ketika menghadapi serangan agresif Tang Huo, dan pada saat yang sama dia berbicara dengan ejekan, Duan Lingtian dengan santai menunjuk 2 kali di udara di depannya. Desir, desir, seketika, 2 lolongan tajam bergema saat kekuatan titik energi asal material disertai dengan untaian energi berwarna biru dan energi berwarna ungu merobek langit, dan itu menyebabkan aliran udara di langit melonjak dan angin kencang ungu bertiup ke segala arah. 2 suara ringan disertai dengan erangan teredam terdengar. Selanjutnya, Zhao Ming di dekatnya melihat pemandangan yang tak terlupakan. Surga, apa yang telah saya lihat? Tang Huo, sebuah eksistensi yang memiliki kekuatan yang setara dengannya telah menyerang dengan kekuatan penuhnya, namun Tang Huo bahkan belum menyentuh Duan Lingtian sebelum kakinya ditembus oleh 2 kekuatan titik yang ditembakkan dengan santai oleh Duan Lingtian. Bang! Setelah kakinya ditembus, Tang Huo dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat dan mengeluarkan erangan teredam sementara tubuhnya bergetar. Sementara itu, Tang Huo masih menggertakkan giginya dan menarik senjata rohnya sebelum menerkam Duan Lingtian seperti binatang buas yang membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya. Senjata roh itu merobek langit sambil disertai dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat saat menyapu Duan Lingtian, dan energi asal yang menutupi langit seperti api yang melonjak tampak seolah-olah mereka ingin menelan Duan Lingtian sepenuhnya. Duan Lingtian berdiri di tempat dan melihat perjuangan terakhir Tang Huo dengan penuh minat. Di matanya, Tang Huo memang membuat perjuangan terakhir sekarang. Titik badai. Seiring dengan Duan Lingtian menunjukkan sekali lagi, tempes poin lain menyapu dan pada saat melolong tajam terdengar, senjata roh di tangan Tang Huo langsung meledak terbang oleh energi tempes poin, sedangkan, tangan Tang Huo memegang senjata rohnya telah diledakkan sampai meneteskan darah dan rasa sakit yang hebat menyebabkan wajah Tang Huo menjadi pucat sampai ekstrim saat dia nyaris tidak menghentikan tubuhnya dan menatap Duan Lingtian dengan panik. Tidak, mustahil, mustahil. Berapa tahun telah berlalu, bagaimana mungkin kau bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat? Tang Huo menatap Duan Lingtian dengan tatapan penuh teror, dan nada suaranya mengandung jejak gemetar. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, energi langit dan bumi yang menyapu langit di atas Duan Lingtian akhirnya mulai terbentuk menjadi banyak siluet naga bertanduk kuno. Pertama di mana 12 siluet naga bertanduk kuno, dan kemudian 8 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul sebelum 3 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Tingkat ke-9 dari tahap inisiasi Void. Konsep angin tingkat ke-8. Konsep petir tingkat ke-3. Ini adalah kekuatan yang digunakan Duan Lingtian saat bergerak melawan Tang Huo. 9. Tingkat ke-9. Tingkat ke-9 dari tahap inisiasi Void. Ketika Tang Huo melihat siluet naga bertanduk kuno yang muncul di langit di atas Duan Lingtian,
tubuhnya tidak bisa menahan gemetar ketika wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Tang Huo, kamu pertama kali berpartisipasi dalam pertempuran untuk memusnahkan Sekte Pedang Bintang 7-ku, dan kamu bahkan ingin membunuhku nanti. Sekarang, aku akan mengirimmu ke jalanmu dan mengizinkanmu untuk menemani Long Wei, Sue Rui, dan yang lain di akhirat. Duan Lingtian berbicara perlahan. Pada saat ini, pupil Tang Huo mengerut ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan suaranya mulai sedikit bergetar. Kamu, Azure Forestry Sekte kami. Tang Huo tidak melanjutkan berbicara karena dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari tatapan dingin dan acuh tak acuh Duan Lingtian. Wajah Tang Huo sangat pucat, dan napasnya sedikit terengah-engah saat dia menunjuk Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, Anda beruntung karena Anda memusnahkan Tri Sekte Hutan Azure sebelum leluhur Sekte Teratai Setan kami muncul kembali ke dunia. Jika tidak, begitu leluhur muncul kembali, yang mati pasti adalah kamu. Tang Huo adalah penatua penjaga dari Sekte Pedang Teratai Iblis sebelum ketiga sekte tersebut bergabung bersama. Leluhur, Duan Lingtian tiba-tiba mulai tertawa, dan dia tertawa terbahak-bahak. Leluhur yang kamu sebutkan mungkin adalah Jia Hong, kan? Kamu tahu. Tang Huo mengerutkan kening, dan kemudian dia berkata dengan suara dingin, jika leluhur muncul kembali tepat waktu, bahkan jika Anda sudah menjadi seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 9, Anda pasti akan mati. Tapi sayangnya, Anda telah lolos dari malapetaka. Kalau begitu aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Duan Lingtian tersenyum ringan. Saya melihat leluhur yang Anda bicarakan, Jia Hong, muncul dari batu Firebreat, saya harus mengatakan, kekuatannya sangat kuat, dan saya jauh dari tandingannya. Apa? Leluhur muncul kembali. Murid Tang Huo mengerut, tetapi kata-kata berikut yang diucapkan Duan Lingtian menyebabkan pucatnya wajahnya menjadi lebih dalam, dan kemudian ekspresinya berubah menjadi heran dan tidak percaya. Tapi sayangnya, dia masih mati. Apakah menurutmu jika Tri Sekte Azure Forestmu memiliki seseorang untuk diandalkan, aku tidak memiliki seseorang untuk diandalkan? Ketika senyum Duan Lingtian masuk ke mata Tang Huo, itu tidak berbeda dengan senyum iblis. Jadi kamu bisa pergi ke neraka dengan damai dan melihat leluhurmu. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, jarinya yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama menunjukkan. Desir, tempes poin merobek langit dan menimbulkan gelombang lolongan tajam yang menusuk sebelum langsung menembus titik di antara alis Tang Huo dan membunuh Tang Huo. Bang! Mayat Tang Huo jatuh ke tanah, namun matanya masih terbuka lebar saat dia meninggal dengan penyesalan yang abadi. Ketika suara mayat Tang Huo jatuh ke tanah masuk ke telinga Zhao Ming di dekatnya, itu menyebabkan ekspresi Zhao Ming menjadi benar-benar pucat. Pada saat ini, kemarahan yang dia miliki ketika menghadapi Duan Lingtian sebelumnya telah menghilang sepenuhnya, dan menggantikannya adalah teror dan kegelisahan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah beberapa tahun, Duan Lingtian benar-benar akan memiliki kekuatan yang mengerikan, kekuatan yang bahkan membuatnya menjadi panutan. Bahkan sampai-sampai Duan Lingtian bahkan telah memusnahkan Tri Sekte Azure Forest. Setelah dia mengambil cincin tata ruang Tang Huo, Duan Lingtian berbalik untuk melihat lelaki tua yang berdiri tercengang di dekatnya, dan tatapannya langsung menjadi dingin. Zhao Ming, suara Duan Lingtian sepertinya berasal dari dunia bawah, dan itu membawa rasa dingin yang menakutkan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melangkah selangkah demi selangkah menuju lelaki tua yang memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, Zhao Ming. Zhao Ming adalah salah satu tetua penjaga dari mantan Sekte Pedang Bintang 7 dan orang-orang memanggilnya Penatua Ming. Kemudian, ketika Sekte Pedang Bintang 7 mengalami bencana, Zhao Ming dengan kejam menikam dari belakang seniman bela diri terkuat di Sekte Pedang Bintang 7, Penatua Xuan, dan tindakannya menyebabkan situasi yang bisa menemui jalan buntu untuk beberapa waktu menjadi hancur seketika. Sekte Pedang Bintang 7 dengan mudah dimusnahkan oleh Tri Sekte Azure Forest. Bertahun-tahun yang lalu ketika Duan Lingtian pertama kali mengetahui tentang semua ini, dia memiliki dorongan untuk mencabik-cabik Zhao Ming, tapi sayangnya, kultivasinya jauh lebih rendah daripada Zhao Ming pada waktu itu. Namun sekarang, dia akan datang. Dia datang bersama dengan permusuhan darah dari semua jiwa orang mati dari Sekte Pedang Bintang 7, dan dia membawa serta kekuatan yang jauh melampaui Zhao Ming untuk tampil perkasa di hadapan Zhao Ming dengan satu-satunya alasan untuk menagih hutang. Ini adalah hutang Zhao Ming kepada Sekte Pedang Bintang 7.